Nah, untuk pengetesannya seperti ini ya, teman-teman. Ini terjadi atau kendalanya ngerosok ya. Kita tes terlebih dahulu oleh pengguna motor ini. Nah, jalankan aja ke kanan belah. Nah, kendalanya ngerosok seperti ini. Taikan. Oh, Terus. Nah, kondisinya sendiri seperti itu ya. Ngeletrek atau ngeresek ya pada bagian CVT-nya. Nah, kita cek terlebih dahulu apa yang menjadi penyebab suara ngeretrek itu ya, teman-teman. Nah, seperti itu ya, teman-teman, pada kondisi motor Beat ini pada bagian CVT-nya dia terjadi atau terdengar ngeletrek atau ngeresek kalau bahasa Sundanya ya. Seperti itu, dan saya akan mengecek dulu bagian dalam CVT-nya ya, apa yang menjadi penyebab dari ngeretrek ini. Dan sebelumnya pengguna motor ini juga dia telah mengganti lahar-lahar yang terdapat di bak CVT-nya, dan kondisi ini masih terdengar ngeletrek ya, tidak sembuh. Baik, saya akan melakukan pembongkaran dulu pada bagian CVT-nya ya. dalam seminggu atau ganti bengkel, ayo dekat rumah, anggar, enak nyerah cina tuh bisa. Nanti kan gigi radai, berarti laharnya dekat dengan rosnya. Tapi mau lupa omong lah, nggak sih, baiklah aja. Nah, baik untuk cover CVT-nya. Nah, baik untuk cover CVT-nya sendiri sudah saya bongkar ya, teman-teman. Dan setelah saya melalui pengecekan pada bagian tutup pinionnya atau gigi starternya, ini tidak menjadi kendala ya. Dan untuk yang lainnya ini juga tidak menjadi kendala. Dan untuk yang lainnya, karena rumah lowernya juga sudah diganti, ini tidak menjadi kendala juga. Kita bongkar terlebih dahulu ya, teman-teman, pada semua komponen CVT pada Beat Carbo ini. Lanjut, kita deteksi atau analisa pada bagian yang terjadi tadi bunyi ngeresek atau ngeresek ya. Untuk penganalisaan lebih lanjut, kita juga analisa dari bagian bos yang terdapat di rumah loler ini, dan ini tidak menjadi kendala ya. Kalau bunyinya seperti awal video tadi. Dan saya akan mengukur pada bagian ininya ya. Dan sepertinya ini terlihat ada kendala ya. Nah, pada bagian as puli belakangnya, sepertinya ini yang jadi penyebab dari bunyi ngeresek tadi ya, teman-teman. Nah, kita fokuskan terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini ya kondisi dari as puli belakangnya. Dan ini sepertinya kalau kondisinya seperti ini terjadi keausan ya pada tengah-tengah dari as puli belakang ini.
Aduh, fokus na sih. Nah, aduh. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kondisi pada as puli belakangnya. Sepertinya ini terjadi keausan pada diameter tengahnya ya. Oke, kita pengukuran dengan menggunakan sigmat ya. Nah, untuk lebih pastinya kita harus melakukan pengukuran ya. Nah, seperti ini. Ini seharusnya berada di angka 10 mili ya, teman-teman. Seluruhnya. Dan ini terukur, dan benar saja ini teman-teman ya. Ini terukur 9,76. Dan kondisinya kalau pengukurannya seperti ini atau terukur seperti ini 9,76, berarti dia terkikis 0,22 mili ya, teman-teman. Dan ini yang jadi penyebab dari bunyi ngerosok tadi ya. Nah, seharusnya 10 seperti ini ya, teman-teman. 9,97, dan untuk bagian tengahnya ini terukur 9,76. Nah, untuk analisanya berarti yang jadi penyebab ngerosok tadi dia terjadi keausan di area dinding as belakangnya. Nah, seperti apa pengakalan yang akan saya lakukan, dan mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya untuk teman-teman yang kondisi suara pada bagian CVT-nya seperti itu ya, pada awal-awal video ngeresek dan juga ngerosok ya pada awalan gas. Nah, baik, untuk metode pengakalannya saya akan menggunakan karet o-ring seperti ini ya, dan kita akan potong pada bagian salah satu sisinya, kemudian lanjut saya akan melakukan pengeleman, dan sebelum itu saya akan juga melakukan penggerindaan pada as bagian tengahnya ya, seperti ini. Kita akan gerinda juga pada bagian sisi kanannya atau sisi tengahnya pada bagian as puli belakang ini. Nah, seperti ini ya. Duh, kurang ini. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Saya akan melakukan pengerindaan pada bagian as puli belakangnya untuk nanti penempatan pada bagian pada o-ring yang akan dipasang ini ya. Nanti kita akan potong ya, teman-teman. Nah, karena o-ring ini sendiri saya tidak mempunyai yang pas ya. Saya menggunakan o-ring seperti ini aja ya. Nanti kita akan potong, dan juga nanti saya akan lem menggunakan super glue ya. Mudah-mudahan ini kuat ya. Lanjut kita proses pengerjaan ya, teman-teman. Oke, untuk metodenya untuk membuatkan jalur dari as puli belakang yang nanti akan dipasang karet o-ring ya. Caranya seperti ini ya. Bisa teman-teman lihat sendiri pada video ini. Ya, kudu aya pas deket oge. Nah, setelah dilakukan penggerindaan pada bagian as tengahnya ini, lalu kita akan ukur seperti ini ya, teman-teman. Apakah ini sudah
jalurnya sudah benar ya. Tinggal ini sedikit lagi ya teman-teman. Oke. Sedikit lagi kita akan gerinda ya pada bagian aspolinya. Lalu kita ukur kembali penempatan o-ringnya, karet o-ringnya. Nah, lalu kita ukur ya. Lalu kita akan ukur, dan ini terukur. Nah, untuk ukuran segini, ini sedikit lagi ya teman-teman. Nanti dia akan memberi ruang pada bagian laharnya, dan itu akan terjadi seret ya, tidak ada kelonggaran yang terjadi di area dalam bearingnya ya, kalau menggunakan metode cara seperti ini ya. Saya dicek. Nah, ukur step by step menggunakan alat ukur, dan untuk ukuran ini sepertinya sudah optimal ya teman-teman, dan bisa kita gunakan metode cara seperti ini ya untuk mengakali bagian aspuli yang aus. Oke, sebelumnya atau setelah pengerjaan ini kita lakukan pemotongan pada bagian o-ring karetnya. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman. Nah, perlu disediakan juga power glue atau super glue seperti ini ya. Dan kita akan potong bagian o-ring karetnya. Nah, seperti ini. Lanjut kita ukur dari aspolinya ya. Nah, seperti ini. Ini harus benar-benar pas ya. Bila tidak ada karet o-ring yang memadai. Dan untuk diameternya sendiri ini sudah memadai ya teman-teman. Namun dari panjangnya ini kurang sesuai ya. Dan perlu kita akali kembali pada karet o-ring ini ya. Nah, seperti ini ya. Bila kurang, potong kembali step by step ya teman-teman. Dan harus teliti pada bagian pengerjaan proses pemotongan bagian o-ring ininya. Untuk pemotongannya step by step ya, diusahakan seperti itu ya, untuk mendapatkan hasil yang sesuai nantinya setelah dipasang di di aspuli belakang ini. Nah, seperti ini kita langsung pasang aja, lanjut kita lem ya. Kehet. Yes. Oke, Chef, panglem ke Chef punten. Kalau orang posisikan ala ta samet teh. Kadek kan ulengeun.
Bating. Tah lagi. Proses pengeleman sudah selesai ya. Kita hilangkan lem yang ada di karetnya ya teman-teman. Nah seperti ini ya. Bagian karetnya kita amplas sedikit saja ya teman-teman, untuk mendapatkan fleksibilitas dari karet itu sendiri ya. Nah seperti ini. Lalu kita ukur lagi apakah ini 10,5 ya. Pokoknya di angka 10,5 saja ya, karena pada bagian karet ini nantinya akan menekan penuh kepada di dalam bearing cover CVT-nya ya. Nah ini sudah terukur 10,5 sekian ya teman-teman, dan ini sepertinya akan bekerja sesuai, nanti tidak akan bunyi lagi ya mudah-mudahan. Nah baik, selesai melakukan metode pengakalan yang dilakukan kepada bit ini ya, seperti itu ya. Saya juga pengakalan pada bagian as poli belakangnya. Lanjut pengakalan pada bagian dalam bearingnya ya. Kita balikan dan seperti itu aja ya. Dan pembuatan tracker yang tadi saya lakukan itu mendadak saja ya, seperti itu. Nah kita akan pasang kembali pada komponen CVT ini ya. Dan mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya. Nah sebelum itu kita lumasi bagian dalamnya ya. Nah dalamnya seperti ini, dan untuk pemasangan dari panbelnya seperti ini ya teman-teman. Untuk bacaannya atau kodenya harus menghadap atau terbaca ya, seperti ini. Nah seperti ini ya. Kita pasang. Nah lanjut pemasangan low roller ya. Nah seperti ini ya. Kita lumasi bagian dalam yang bergesekan dengan bos rumah lorarnya. Untuk bagian-bagian ininya kita lap saja ya. Bagian tadi stem plate yang menempel di area nanti yang bergesekan dengan panbel ya. Nah seperti ini aja. Nah untuk pemasangan rollernya mudah saja ya, seperti ini ya teman-teman. Dikarenakan pada bagian puli ini standar, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Lalu saya melakukan metode pengikisan yang nanti rollernya akan terlempar lebih luar ya. Dan untuk hasilnya dia akan seperti ini ya, area yang bergesekan dengan panbelnya. Dan untuk standarnya ini seperti ini ya, dia tidak menekan penuh. Dan bila ini top speednya tentunya akan kurang ya kalau kondisinya seperti ini. Nah untuk itu saya melakukan penggerindaan atau pentuneran atau pengkorekan pada bagian jalur rollernya seperti ini. Nanti diharapkan agar top speednya lebih maksimal ya. Nah lanjut kita pemasangan roller saja seperti ini ya.
karena rollernya dilihat ini masih sangat baik ya. Pasang seluruh rollernya. Lanjut kita pasang puli untuk mendapatkan akselerasi terbaik ya, menggunakan ring puli dari rumah roller Mio ya. Kita pasang di bagian dalam saja ya. Untuk pemasangannya itu bisa di luar atau di dalam ya teman-teman. Lanjut pemasangan pada bagian rumah atau puli kipasnya ya. Nah, kipasnya jangan sampai terlupa ya. Dan untuk rekomendasi dari Voice Channel, untuk bagian kipas ini jangan sampai dilepas ya, untuk lebih awet dari komponen CVT ini ya. Motor-motor racing pun atau motor racing yang penggunaannya harian, saya sarankan jangan sekali-kali membuka pada bagian puli kipas ini, karena itu akan menimbulkan keausan yang cepat ya. Pokoknya tidak akan awet bila mana bagian puli atau bagian kipasnya dilepas ya. Ini sepertinya sudah melalui pengakalan dengan menggunakan seal tip ya. Kita buka saja ya. Nanti akan ada metode lain ya. Nah, kita lepas saja bagian seal tipnya ya. Nanti saya berikan metode lain seperti pada video-video sebelumnya ya teman-teman. Nah, seperti ini seal tipnya dikarenakan ini selalu berisik ya. Dan saya menggunakan metode dengan cara memasang ring karet ya, atau seal karet. Nah, kita buka dulu bagian seal tipnya ini seperti ini ya. Nah, kita pasang kembali bagian murnya ya teman-teman. Untuk murnya jangan sampai terbalik ya. Nah, pada bagian mur ininya juga kita pasang. Dan kita tes apakah suara yang terjadi di motor ini yang pada awal video tadi berisik ya teman-teman. Lalu kita akan tes dengan cara pengakalan metode seperti ini, apakah dia tidak akan berisik lagi atau enggak. Mari kita sama-sama saksikan ya pada video ini. Kalau menggunakan tracker seperti ini harus menggunakan perasaan ya, jangan terlalu ambisius ya, secukupnya saja ya. Nah, untuk proses pemasangannya seperti itu aja teman-teman. Dan juga saya akan mengakali pada bagian as puli belakangnya ya, dengan menggunakan dua metode ya sekaligus, dan cara ini mudah-mudahan efektif ya. Nah, seperti ini mudah dijumpai ya, karet dari tabung gas. Nah, sebelumnya kita lumasi dulu bagian karet atau as puli belakangnya seperti ini ya. Seperti itu aja, agar proses pemasangan yang nanti kita akan lakukan lebih mudah ya pada bagian dari bearing dalamnya. Untuk bagian ininya sudah saya cek pada bagian ininya nih, penutup dari gigi starter atau gigi pinionnya ini tidak terjadi masalah ya. Dan hanya kendalanya hanya di bagian as puli saja ya. Nah, seperti ini. Lanjut kita pemasangan saja ya. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan dia tidak terjadi lagi berisik ya pada saat awal bukaan gas ya. Nah, untuk bagian pin senternya seperti ini ya teman-teman.
Ini jangan lupa terpasang ya pada kedua salah satu sisi dari cover CVT ini ya. Nah, bila terdapat tinggal langsung pasangkan saja ya teman-teman. Nah, fungsi dari bos blok itu yaitu untuk mensenterkan bagian dalam dari cover CVT ini ya teman-teman. Aduh, ya nggak ganggu teman-teman ya, budak. Baiklah, di video kan lah. Oke, belajar pasang satu-satu. Aduh, ini anak sangat membantu sekali ya teman-teman. Baik. Nah, ininya pasang seperti ini ya guys, pasang seperti ini guys, awas kena mata guys, kuncinya guys. Kita pasang aja guys, awas sebelah kanan, permisi, awas kena matanya banget kan. Nah, untuk kondisinya sekarang dia tidak berisik ya. Berarti pengakalan yang menggunakan metode tadi ini berhasil ya teman-teman. Nah, untuk metode yang saya lakukan tadi benar-benar berhasil ya, dan itu ini kondisinya tidak terdapat bunyi lagi ya. Yang tadi awal video ini berbunyi ngeretrek ya pada saat awal bukaan gas. Untuk video kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang memiliki kondisi bit karbu seperti itu ya. Bila mana dan pada sebelumnya pada pengguna motor ini juga udah 2 bengkel ya teman-teman, dan mengganti hanya di area bearing yang terdapat di cover CVT ini aja, dan itu tidak
sembuh-sembuh ya teman-teman. Dan untuk pengakalannya seperti itu aja teman-teman. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat, dan untuk itu bantu tekan like dan juga subscribe ya. Sekian, terima kasih. Salam racing dari Wow Channel. Assalamualaikum. Baik, untuk baiknya kita tes oleh pengguna motor ini ya, karena yang lebih tahu untuk keluhan dari motor ini yaitu pengguna motor ini sendiri ya teman-teman. Lanjut kita pengetesan oleh pengguna motornya, agar lebih nanti kita tanyakan apakah ini sudah hilang yang bunyi tadi, yang bunyi kretek yang bagian CVT-nya atau tidak ya. Itu bisa kita ketahui dengan pengetesan oleh pengguna motor Beat ini ya. Bukan deh. Dari dia kan. Nah, baik, kita pengguna motornya hidupkan dulu ya. Seperti awal video tadi, ini terjadi berisik ya pada CVT-nya. Pengguna motor ini akan juga melakukan pengetesan ya. Nah, untuk pengetesan sudah selesai ya teman-teman. Dan kita tanya langsung tanya langsung dari pengguna motor Beat ini ya, gimana? Apakah sudah hilang? Aduh, backlight ya Cep. Oh, backlight dulu. Nah, kita posisikan dulu ya. Nah, seperti ini aja ya. Gimana kesan-kesan setelah dibenarkan pada metode yang saya lakukan tadi ya? Jadi suara yang gerak-geraknya itu hilang ya teman-teman ya. Terus permutaran seperti jadi enak, nggak ada gerak-gerak, aman lah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Alangkah baiknya kita tanya kepada pengguna motor ini, dan SOP-nya seperti itu ya teman-teman. Untuk perbaikan motor yang kendalanya pada CVT-nya terjadi berisik ya, dan sekarang ini baik ya teman-teman, tidak ada berisik lagi. Sekian untuk video kali ini, saya cukupkan. Salam racing dari Wow Channel. Untuk itu jangan lupa bantu like dan juga subscribe ya teman-teman. Dan untuk mendapatkan video berikutnya, silahkan teman-teman aktifkan notifikasinya. Sekian. Salam racing.